Ya, Bagaimana? jadi ini contohnya ya. Jadi kita ingin menggambar gambar 3 dimensi seperti ini. Kemudian eh, ya pertama ya paling mudah kalian gambar dulu di penampang atasnya ya kalau ini ya. Karena nanti kita press pull ke atas bagian ininya. Yang bagian ini juga ya sebenarnya ini terserah saja menurut kalian yang paling mudah itu seperti apa. Tapi ya ini contohnya kita buat seperti ini ya. Kan buat top, kemudian nanti buat dulu pandangan 2 dimensinya ya. Ya ini eh, kita gambar dulu atasnya. Boleh kalian menggunakan line ya. Line, polyline, eh, ini ya kotak ini. Dari sini ke sini 46, kemudian dari ujung sini ke sini itu adalah ini ya, 174. Ya bisa rektangular juga boleh. Jadi ke X-nya itu adalah 46, kemudian koma 174 ya. Sebentar ya, di mana ya? Tadi ya, seperti ini ya. Kemudian ya bisa kalian gambar line-line-nya ya. Atau ini eh, ingin garis line biasa juga tidak masalah ya, garis kemudian seperti itu. Kemudian karena kita ingin menggambarkan garis ini dan bawah di sini, itu bisa kalian langsung gambar line, kemudian dari sini dipilih dulu ya first point-nya yang mana. Oh, kenapa ya jadi tidak ada ya? Ya ini apa? Objek snap-nya ya diatur dulu, mungkin di select all saja ya supaya lebih mudah. Nah, jadi sudah terlihat ya ini endpoint-nya. Kemudian kalian pilih ke bawahnya itu berapa ya? Ke bawahnya itu adalah 24 ya. Sebentar. Ya, atau kita buatnya dengan offset saja ya. Jadi gambar ini kita break atau break up atau explode ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita uh, buat offsetnya ya. Ketik offset, kemudian distance-nya itu adalah dari sini ke sini ya. Itu sebesar 24. Jadi dari sini ke bawah itu 24. Kemudian yang bawah juga sama ya, 24. Seperti itu. Jadi kita buat seperti tadi ya, yang garis di sini dan di sini itu menggunakan offset saja ataupun menggambar dari sini ke sini jaraknya 24 gitu, garis seperti itu. Ya, untuk offset itu lebih mudah ya karena bisa terlihat lebih cepat. Kemudian kalau di sini jaraknya 24 berarti jarak dari sini ke sini itu dari sini ke sini 55 ya. Dari ujung di sini ke sini itu 55, kemudian ketebalannya di sini adalah 14 ya. Jadi sama seperti tadi, offset ya. Kemudian distance-nya adalah 55 ya, dari sini ke arah sini. Kemudian ya di sini juga sama ya. Situ 55 juga. Kemudian ketebalan di sini itu 14 ya. Jadi select uh, cancel saja ya. Mulai yang baru, distance-nya itu 14 ya untuk sekarang. Sini ke sini, kemudian dari sini ke sini ya. Jadi seharusnya sudah sesuai ya, nanti kita lihat lagi saja.
Nah, jadi seperti ini sudah semua ya. Jadi garis nyatanya dari sini, kemudian bagian ini 14, ini 55, ini 14, kemudian tinggal kita gambar lubangnya ya. Bisa diekstrud terlebih dahulu, kemudian nanti dibuat lubang boleh saja, tapi bisa saja kita langsung gambar di sini lubangnya terlebih dahulu ya. Jadi kita gambar lubangnya diameternya 10, kemudian jaraknya itu 24 ya. Nah, jadi kita harus hitung jarak dari sini ke sini itu berapa, ya dari titik di sini ya. Atau kita buat dulu saja cycle diameter dari sini itu 10 ya. Diameternya 10. Nah, tapi ini harus kita tempatkan di sini itu eh, titiknya di mana ya? Ya, kalau untuk jarak di sini kan pasti titik tengahnya ya. Jarak dari sini ke sini itu 24, berarti titik tengahnya itu 12-nya ya. Bisa kita gambarkan saja offset, kemudian 12. Dari sini ke sini itu 12 ya. Tinggal titik dari sini ke sini itu 24, sedangkan panjangnya itu adalah 46 ya. Jadi tinggal dikurangi saja 46 dikurangi 24, kemudian dibagi 2 ya. Dibagi 2 berarti jarak dari sini ke sini. Ya, itu berapa ya? 46 dikurangi 24 itu 22 ya. Dibagi 2 jadi 11 ya, betul nggak? Betul, Pak. Jadi kita move saja dari sini. Ya, bisa dari sini dulu ya. Ke arah sininya adalah 11 ya. Ya, jadi dari sini ke sini 11, kemudian tinggal kita mirror saja ya. Mirror objek ini, kemudian cari titik tengahnya, ya dapat di sini. Mau dihapus tidak ya, karena ingin di copy. Ini tinggal dihapus, kemudian bisa dicek saja jarak dari sini ke sini itu berapa ya. 24, jadi sudah betul ya. Ya, untuk ke bawah juga sama, tinggal di mirror saja ya. Mirror, objeknya ada 2. Kemudian cari titik tengah di sini, yang kotak itu ya. Intersectionnya juga nggak apa-apa. Dan juga oke ya. Ya, jadi seperti ini ya. Eh, kalau ada pertanyaan silahkan. Ini contohnya untuk mengerjakannya kalian buat dulu eh, pandangan atasnya bentuknya 2 dimensi, nanti tinggal di press pull sesuai dengan nanti ketinggiannya. Kemudian nanti tinggal mengganti UCS-nya untuk menggambarkan bentuk kontur yang lain ya, lingkaran, kemudian yang ini. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, halo, saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Aman, Pak. Ya, kemudian di sini 3D tool ataupun ya langsung kalian tulis press pull juga ada ya. Ya, di sini kalian lihat saja apa yang ditandai itu berarti yang nanti akan dinaikkan ya. Jadi kalau seperti ini ya ini sudah otomatis itu ada lubangnya di situ ya. Jadi kita lihat ketinggiannya yang bagian ini itu 18. Ini ya, bagian ini. Kemudian yang bagian ini itu 14. Yang ini juga 14 ya, terketul. Kemudian bagian ini tadi 18. Ya, bagian ini juga boleh saja sekalian ya. Dari bagian sini ke sini itu 50 ya. Kemudian nanti ada setengah lingkarannya atau nanti digambar lingkaran ya. Jadi ini boleh digambar di press pull ke atas 50.
Bagian ini juga 50. Ya, jadi setidaknya sudah jadi bentuk 3 dimensi ya. Dilihat seperti ini. Ya, ya terus ya ya mungkin untuk lebih mudah menggambarnya dengan konseptual ya, udah terlihat dia sudah bentuk 3 dimensi. Jadi yang pertama kita ingin gambar itu adalah bentuk setengah lingkarannya ini, atau ya nanti jadi lingkaran ya. Jadi kita gambar lingkaran dari sini ke sini, tapi kita ganti dulu eh, koordinat sistemnya ya. Jadi ini kan masih yang defaultnya WCS, terus kita ganti ya, tinggal kita cari saja di sini ya. Ataupun biasanya ini ya, di sini juga ada banyak cara ya, 3 titik ataupun Word. New CS, ya ini 3 titik ya. Jadi kalian tentukan dulu originnya, kemudian X-nya di mana, baru Y-nya di mana ya, 90 di sini. Nah, jadi ya saat kita gambar ya, ini bidang di sini itu jadi yang akan kita gambar ya, lingkaran misalkan. Ya, kembali ke kita gambar bentuk 2 dimensinya dulu ya. Eh, Diameternya itu adalah yang paling besar itu sama seperti ini ya. Ini ya sebenarnya sama apa dengan ukuran diameter dari sini ke sini ya itunya. Karena kan dia penuh ya. Jadi diameter ke sini juga sama dengan ini, yaitu 46 ya, tinggal dibuat saja ya, center radius juga boleh. Jadi ini centernya kalian buat X, Y, Z-nya masih itu ya. Sebentar. Oh, itu diganti ya. Sebentar ya. Kemudian kita gambar. Soalnya sudah betul ya. Sampai ke titik di sini ya. Si aneh. Ya, atau untuk lebih mudahnya sudah diganti, tinggal kalian custom view-nya ya di sini. Eh, Kalau ini atas, ini depannya ya. Ya, sepertinya depan ya. Jadi supaya kita betul-betul menggambarnya di titik di sini ya. Kemudian kita gambar lingkaran tadi diameternya. Ya, dibuat di sini. Tadi itu radius ya, harusnya diameter ya. Atau ya ketik saja diameter 46 ya. Ya, seperti ini jadinya ya. Dan ya kalau dilihat seperti ini ya sudah ya. Jadi ini di depannya ya, frontnya ya. Betul. Jadi ya kita ingin gambar di sini 46, kemudian ada lingkaran lagi yang terluarnya itu diameternya 28, kemudian ada lubangnya 14 ya. 28 itu yang eh, keluar ya, muncul keluar permukaannya. Jadi kita gambar juga diameternya, cari center point-nya ya. Center point untuk cycle tadi
Ya seharusnya nggak masalah ya, tapi nanti dicek lagi saja kalau 28, kemudian satu lagi ya di situ ya, diameternya 14 ya. Ya jadi seperti ini ya, kembali lagi mungkin kita ke sini ya, lebih pandangan ya. Jadi uh, sudah, tinggal kita press pull lagi ya permukaannya itu, yang permukaannya ya yang bagian sini. uh, Ya ini juga sudah ya, segini juga sudah cukup. Kesananya adalah 14 ya. Ya sudah. Kemudian bagian yang di sini itu 14, kemudian di jarak dari sini ke sini itu sebentar ya, 32 ya. 14, kemudian di situ 32. eh Ya ininya 64 ya. Sebentar, mungkin saya lihat dulu ya. Jadi dari sini ke sini itu 64, dari ujung sini ke sana 64, kemudian dari sini ke sini itu 32 ya. Jadi tinggal dikurangi saja ya. 64 dikurangi 32 itu adalah berapa? 32 juga ya. 32 juga, kemudian dari situ eh, dibagi 2, sudah 32, kemudian dibagi 2, 11 ya. Maaf Pak, itu bukannya 16 ya? 16 Pak. Ya 16 ya, 32 dibagi 2, 16. Terus dikurangi 14 ya. Jadi dari sini 14, berarti jarak dari sini ke sini 2 ya. Betul ya? Iya Pak. Ya, Benar atau Pak. kita naikkan dari sini ke sini itu berarti 16 ya. Ya betul-betul. Jadi saya sambil lihat yang lainnya. 16 ya, jadinya lubang ternyata ya. Karena tadi press pull-nya ya, sebentar. Ya, jadi diundo saja. Sebenarnya kita hanya tinggal naikkan sebentar. Oh, jadi gini. eh Ya, jadi kadang kalau dia press pull tuh kadang langsung bisa semuanya itu satu bidang bagian ininya saja ya. Tapi kalau tidak bisa ya tinggal dicari cara yang lain saja ya. Ya misalkan dari sini ke sini dulu ya. Kalian buat ah, jadi yang luarnya dulu, sininya itu adalah 16. Ya seperti ini ya. Baru dibuat yang luar sananya itu adalah 14 ya. Seperti ini sama saja. Kemudian yang ini lubangnya ini juga jadinya setengah-setengah ya. Ini nggak bisa ya sebenarnya kadang ini bisa juga jadi 2 langsung ya. Press pull lagi. Ah, itu sudah press belum ya?
Ya, berarti satu-satu saja. Respul, kemudian ke sana lagi juga sama, jadinya harusnya bentuknya lubang ya. Oke, sebentar. Tinggal kita menghapus di bagian sininya ya. Kalau dua dimensinya nggak jelas ya. Ya, tinggal seperti itu saja ya. Di press pull bagiannya, nanti kalau dia eh, memotong ya dia akan menghilang ya. Ya, jadi eh, ya sebenarnya banyak cara ya di extrude. eh, Boleh saja atau digambar dulu bentuk ininya dari tadi ya. Misalkan kalian apa naikannya tadi sampai sini ya, tinggal kalian buat saja bentuk dua dimensi seperti ini, nanti di extrude ke sana, itu boleh saja. Atau press pull juga sama ya. Tapi intinya ya membuatnya seperti ini ya. Dan ukurannya seperti ini. Jadi ini ada yang menonjol ke luar, ya ke dalam di sini ya. Sama seperti bagian di sini. Ini dari sini ke sini, nanti dari sini ke sana ya. Itu sebesar tadi menghitungnya ya 2 mili ya. 64 dikurangi 32 tengahnya, kemudian dibagi 2 di sini jadi 16, kemudian dikurangi 14 ya, jadi dari sini ke sininya itu darah 2 mili ya. Kalau sudah seperti ini ya tinggal di mirror ya. Eh, Mirror 3 dimensi ataupun mirror 2 dimensi juga boleh ya. Mungkin lebih mudahnya kita lihat di top, bagian topnya ya. Eh, Ya seharusnya di join dulu ya. Jadi kita karena sudah menjadi 3 dimensi, jadi union ya. Union tinggal di objek saja pilih ya tadi semuanya. Ini juga seharusnya ini belum ya. Ya, ini bagian ini juga ya. Kemudian enter, jadi harusnya ini sudah jadi satu kesatuan ya. Nah, bagian sini ya. Jadi jadikan dulu satu kesatuan ataupun ya nanti di mirror dipilih saja semua objeknya ya. Dari sini dan di sini juga tidak masalah. Jadi kita lihat di topnya, kemudian kita beri perintah mirror ya. Objeknya adalah ini. Kita titik tengahnya ya. Titik tengahnya adalah ini yang ada ya midpoint ya. Segitiga. Jadi sudah seperti ini. Ya ini tidak masalah ya, ada garis sisa garis di situ juga eh, tidak ada masalah. Ya jadi ini sudah bentuknya, tinggal kita buat bentuknya yang segitiganya di sini ya. Ya itu juga ada banyak cara, terserah saja yang mudahnya seperti apa ya. Kalian bisa buat di sini misalkan box wedge seperti ini.
ganti dulu koordinat sistemnya ya, dibuat di tempat lain, kemudian sesuai ukuran ini, terus kemudian pindahkan ke titik tengah di sini juga bisa ya. Atau ya tinggal kalian press pull seperti tadi, kalian buat dulu penampangnya ya. Dari sini ke sini berapa jaraknya, kemudian dari sini ke sini itu menyambung ke bagian atasnya ya, terus ke bawah, ke sini, dan juga ke atas. Seperti itu. Ya, jadi contohnya ya kita gunakan yang cara tadi ya. Eh, Titik tengah, kemudian ke bagian bawahnya itu, sebentar, kalau tidak salah, bentar. Di sini tuh 12 ya. Ya, 12 ya jarak dari sini ke sini, dari titik pusat di sini, terus ke bawah itu 12. Jadi eh, kita bisa gambarkan ya ini UCS-nya sudah X ya. Ya kita lihat top view, top lagi ya, depannya ya. Ini bagian depan, berarti bagian sini ya, dari titik tengah ke sini itu 12 ya. Kita coba saja ya garis dari sini 3D midpoint bukan ya. Harusnya di titik tengah lingkarannya 3D center. Ya dari sini ya ke bagian bawahnya. Ya jadi kalian pilih titik tengah lingkaran di sini ya. Ke bagian bawahnya itu 12. Ya ini masih belum saya ubah ya garisnya ya, ternyata XY-nya ya jadi salah. Ya kita buat font ya. Kemudian kita ganti dulu UCS-nya yang baru ya. Eh, Hanya ada yang salah lagi ya. Ya misalkan di sini ya garisnya, kemudian di sini X-nya, terus ke atas ada Y-nya, sebenarnya sudah jadi seperti itu ya. Sudah betul ya. Kemudian ya tinggal dibuat line, eh, dipilihnya yang segitiganya ya. Ya ini tadi soalnya berubah-ubah ya dari sini ke bawah ya. X kemudian Y ya seharusnya betul ya. Dan jarak 12. Ya, ternyata masih garisnya masih belum ya. Ini apa ya? Oh, bagian yang ini juga masih ada belum jadi lubang ya. Sebentar. Ya ini tadi. Ya, jadi kita ubah dulu WCS user ininya ya, new UCS-nya, karena memang kalau 3 dimensi mengambil garisnya itu lebih sulit ya. Ini X kemudian ke atas harusnya Y-nya ya, yang sudah betul. Uh, Tinggal kita buat uh,
dari titik tengah ya, betul ya, ke ini 12. Ya, ini ada ke sini, harusnya garisnya sudut biasa kan ya harusnya. Ya, 12 ya, sudah betul. Kemudian dari situ tinggal tarik garis ke sini, ya titik tengah dari garis di sini ya. Ya, ini 3D midpoint ya. Eh, sama saja ya. Kemudian ya, kalian tarik garis sampai ke garis di sini ya. Kemudian dari sini juga garis lurus, nanti dia akan ketemunya ya di titik tengahnya lagi ya. Ya tahu ya ini apa, garis jarak dari sini ke sini berapa ya. Kalian hitung saja. Terus di close saja ya. Ketik C atau ke sini titik tadi ya. Kemudian enter atau miring ya. Ya garis yang ininya miring ya ternyata ya. Oh emang betul ya. Bentar kita mungkin ini lebih mudah ya. Ternyata yang ini lebih mudah ya. Jadi kemudian kita lihat dari top. Ya ternyata ada yang masih, kalau ini sudah betul yang ininya ya. Ini masih apa, miring ya. Ini tinggal kita hapus saja ya, kita ganti saja. Ya, oh ya berarti yang garis dari sini ke sininya ya. Kalau dari sini ke sini saya kira ini juga masih ya, karena tadi apa, ngambil titiknya masih salah ya. Jadi front dicek lagi saja ya. Ya ini sudah betul ya. Ini titik di sini kan ini apa, garis bantu tadi ya. Kembali ke isometri. Ya jadi eh, dari sini ke sananya ya. Mengambil titiknya itu mouse-nya ya. Sebentar, atau beda ya. Ah,
atau kita mulai dari atasnya saja ya, dari titik sini kemudian kita tarik polarnya ya seperti ini, harusnya nggak masalah ya, dan juga seperti itu ya. Ya ini semuanya sudah, saya kira sudah betul ya, sudah simetris. Nah jadi ya ini penampangnya untuk yang segitiga ini sudah, tinggal diklik join saja ya, jangan lupa untuk ya sebenarnya kalau kita langsung press pull seharusnya lebih tidak perlu di join ya. Kita gambar saja. Ya ternyata harus di join juga ya, karena ya ini beda ya. Jadi lebih baik di join saja. Sehingga seperti ini ya. Yang bagian ininya tidak ikut kan ya. Betul ya. Jadi kita ke kanan itu 5 dan juga 5 ya. Jadi ke sana itu 5, kita ketikkan saja 5. Kemudian bagian permukaan ini ke sini kita tarik juga 5 ya. Ya, seperti itu, ini bisa kita hapus ya seharusnya. Atau terlalu besar ya. Ya seharusnya tidak masalah ya. Nah, sudah betul. Terus kita buat mirror lagi. Ya, kemudian ya sudah selesai ya. Bagian-bagiannya ya, kalau sudah selesai bisa kita gabungkan semuanya ya. Union, kita select semuanya. Sehingga kalau sudah begitu ya sudah jadi satu ya. Walaupun ya ini walaupun masih ada garis-garis bantunya tadi, tapi kalau kita pindahkan ya ini garisnya tidak ada masalah ya. Ini sudah jadi satu kesatuan. Uh, Kemudian ya tinggal detailnya ya. Satu di sini karena ada detail untuk filletnya ya, fillet edge. Jadi bagian di sini itu radiusnya 4, di bagian di sana juga sama ya. Sepanjang ini, kemudian ya ini juga ada radiusnya 4 juga, di sini juga sama. Kemudian di sini di bagian ini sekeliling di sini ya, itu juga ada fillet tapi radiusnya itu lebih kecil 2 ya. Ya jadi ini tuh boleh detailnya kita tambahkan ya. Ketik fillet edge atau diklik di sana, kemudian klik kanan, radiusnya jangan lupa 4 ya. Kemudian ya tinggal dipilih semua objek 3 dimensinya ya. 1, kemudian bagian sini. Ya kemudian ini bagian sini nanti saja ya. Bagian ini saja dulu yang terlihat. Kemudian kita putar bagian ini, bagian ini, bagian ini, dan juga ini dan ini ya. Ya kalau sudah tinggal di enter saja, enter lagi. Ya bentuknya sudah seperti ini ya. Tinggal satu lagi fillet edge yang di sini ya. Klik kanan, kemudian radius 2, dan pilih edge-nya itu yang ini ya. Kemudian satu lagi yang ini. Ya, ini sudah semuanya ya, karena fillet itu terakhir biasanya ya. Ya jadi seperti itu ya, itu sudah selesai. Ya pasti banyak kesulitan-kesulitannya ya, beda-beda karena kan cara menggambar
masing-masing beda ya. Saat kalian menggambar pertama kali ataupun itu ya bisa saja ada kesulitannya ya. Seperti tadi cara-caranya ya, bisa bermacam-macam ya. Ya yang penting ya jadi jangan hanya mungkin terfokus ke satu cara juga ya, bisa juga cara-cara yang lain, eee, kalau yang satu tidak berhasil ya bisa dicoba dengan cara yang lain ya. Ya jadi kalau kalian sudah bisa kira-kira seperti ini dasar-dasarnya ya, eee, itu juga seharusnya yang lainnya juga lebih mudah ya. Tinggal, kita tambahkan gambar yang lainnya ya, itu bagian ini dan bagian ini ya. Kalau ini ya yang ini mudah ya, tapi kita lihat yang bagian ini kalau di apa, di contoh link video yang saya berikan itu caranya ya dibuat seperti tadi ya, buat gambar dulu objeknya di 2 dimensi lingkaran, bagian luar di sini, kemudian bagian di sini, kemudian di press pull atau di extrude ya, sebesar ini, yang ini sebesar ini, terus nanti dibuat lingkaran di sini ya, bulat, diameternya 14, kemudian di-revolve. Nah, baru gambarnya itu nanti di-subtract ya. Jadi bagian ini yang sudah dibuat tadi di-subtract dengan bagian ini, nanti ya bagian ini yang dihilangkan ya. Seperti itu boleh caranya, atau bisa juga dengan cara kita langsung buat dari sini ke sini, terus ke sana ya, bentuk penampangnya seperti apa. Ya terus kita buat dia di-revolve ya 360 dengan pusatnya yang ada di sini gitu. Ya seperti itu ya. Mungkin kita coba untuk cara yang itu ya. Kita buat penampangnya dulu seperti ini, dimensinya bisa nanti dihitung atau dilihat, kemudian di-revolve ya. Ya, ya sama seperti tadi ya, kita buat dulu penampangnya ya. Di mana saja boleh, kemudian ya agar lebih mudah karena ini 2 dimensi ya kita, eee, cari pandangan yang ini tuh apa ya, depannya ya, ya ini right atau ya seperti ininya ya, karena kan ini dari penampang di sana ya. Nah seperti ini ya, kemudian ini X dan Y-nya ini sudah betul ya, ini ya dicek lagi saja. Ini sudah X, Y, jadi kita bisa langsung gambar saja di sini ya, walaupun ya nanti tinggal di-move ya. Terlalu jauh ataupun tidak, tapi tidak masalah. Ya, jadi kita buat di sini line, kemudian di sini panjangnya itu paling yang bawahnya itu berarti eh, diameter yang luarnya ya, atau di ini 24, dari sini ke sini itu 24, kemudian jarak dari sini ke sini itu adalah 2 ya. Jadi yang ini 24 ditambah 2 kiri dan 2 kanan ya. Jadi 28 ya. Ya 28. Kemudian dari sini ke atasnya itu adalah diameternya itu di situ 26, kemudian yang lubang di sini adalah 14 ya. Jadi 26 dikurangi 14 itu 12 ya. 12 kemudian dibagi 2. Betul ya, jadi 6 ya, total besar. Kemudian dari situ 2 ya. Kemudian ke atasnya sama seperti tadi ya. Diameternya itu adalah 56,
kemudian jarak dari situnya adalah 26. Kalau nggak salah ini 25 ya. Iya 25 kalau saya. 25 ya jadinya. Berarti tadi juga salah ya. Ya tidak apa-apa sih sebenarnya. Asal kalian cara menghitungnya bisa ya. Mana tadi? Jadi kalau 25 itu berapa ya? Jadi 25 dikurangi 14. Itu 11 ya. 11 kemudian dibagi 2, 5,5 ya. Jadi ya jarak dari sini ke atas itu 5,5. Kemudian ke sini 2. Kemudian ke atasnya itu adalah 56 dikurangi 25 ya. Jadi 1,31 ya. 31. 31 kemudian dibagi 2 itu adalah 15,5 ya. Ya betul. Titik 5 ya. Ya kalau dari sini itu 24 ya tadi. 24 ya. Ya atau di mirror saja ya lebih mudah. Ya mau atau mungkin lebih cepat yang lain juga tidak masalah ya, tapi ya seharusnya seperti itu ya. Kemudian dari jarak dari sini ke sininya itu adalah ya tadi 14 ya. Lubangnya 14. Jadi kita buat garis dari sini ke sini, ke bawah itu jaraknya 7 ya. Karena tadi kan diameter ya. Ini 7. Ya ini berapa saja ya. Saya cek lagi ya. Takut salah. Seharusnya betul ya 7. Ya ini panjang saja tidak masalah ya. Kemudian ini kita gabung, join ya. Bisa juga ya. Ya kemudian kita, ya ini gambarnya jauh juga ya di sini ya, karena ya tidak masalah. Kita ubah jadi 3 dimensi yaitu dengan revolve bagian ini, enter. Kemudian kita klik kanan gunakan objek bagian sini ya. Ya, kemudian kita cari sudutnya 360. Ya. Ada bagian yang terlupa ya ternyata. Bagian ya belum selesai, ada bagian ini lengkungannya ya. Jadi tinggal dibuat saja lengkungannya tadi, terlupa. Diameternya 14 ya dari titik tengah di sini ya. Ya, sudah gitu kita trim. Ya, seperti ini ya. Bentuknya masih tadi belum join ya. Ya, seperti itu. 3D tool kita revolve bagian sini, enter, kemudian klik kanan, kita pilih objek ya. Kemudian ya ini 360.
Ya seperti itu ya. Caranya ya bisa menggunakan cara seperti itu. Ya terus ya ini tinggal kita pindahkan saja ya. Ini yang di bagian mana saja. Ya didekatkan saja ya supaya lebih mudah. Ya, jadi seperti itu. Untuk yang ini juga sama. Kalian bisa buat langsung di boxnya silinder, tapi ya dengan cara lain boleh juga ya. Kalian buat penampang di sini, kemudian diekstrusi ke belakangnya ya. Ini kita ganti lagi UCS-nya ya. Ini X, kemudian ke atasnya Y-nya ya. Kemudian kita buat lingkaran diameternya 14 ya. Kemudian kita ekstrusi atau press pull ke belakangnya, itu panjangnya adalah 70. Kemudian setelah itu kita ini adalah edge ya, chamfer edge 2 mili, sudutnya 45 ya. Karena 45 yaitu berarti kita buat potongan seperti ini ya, chamfer edge di sini. Jadi ini sudah selesai. Chamfer edge sama seperti fillet ya. Kalian beri jarak, distance satunya itu 2 kali 2, berarti ya distance satunya itu 2, distance 2-nya juga 2. Tinggal pilih saja sudutnya, ujungnya ya, ujung satu dan juga ujung yang keduanya di sini. Enter dan juga enter ya. Ya, jadi ketiganya sudah terbuat ya. Masih jauh ternyata ya. Ya, setidaknya yang penting-pentingnya sudah dibuat ya. Ini 1, 2, 3. Ukurannya juga sudah. Ya, kemudian ya tinggal kita pasangkan ya. Terus sampai sini jika ada yang ditanyakan silahkan ya. Walaupun ya harusnya ya kalian coba ya sendiri-sendiri. Tapi ya silahkan ya. Waktunya ya seharusnya cukup ya 1 jam untuk nanti nampelkan di sini, terus menjadikan layout ya seharusnya tidak masalah. Dan saya hapus saja ya ini karena sudah selesai ya. Atau ada yang salah silahkan dikoreksi saja ya. Ya ini juga jadinya ya masih jauh ya. Karena memang nggak satu sudut ya. Kita ubah dulu ke WCS, kemudian ini isometri ya. Ya, untuk selanjutnya ya kita tinggal pasangkan ya. Bagian ini kan seharusnya itu ada di tengahnya. Terus kemudian ada porosnya ini ya. Ini tuh menjadi ada porosnya yang mengisi lubangnya di situ.
Ya, itu juga sudah termasuk ke dalam yang ada di ya, ini tidak masalah ya, ini hilang. Ya sudah, seperti itu ya. Saya hapus saja ya. Ya, jadi yang pertama kita ingin memindahkan bagian sini itu masuk ke sini ya. Dan ini ya pasti tepat di tengah-tengahnya di sini ya, tengah-tengah di situ. Jadi ya kita sama seperti apa untuk memindahkan di 2 dimensi ya. Kita harus pilih juga apa snap-nya ya, objek snap-nya itu ya sebenarnya tidak perlu semuanya ya, kuadran atau ya, tapi untuk nanti ada 3 dimensi ya. Mungkin saya coba dulu ya karena saya juga. Jadi kita move, kemudian select object. Nah, untuk kemudian base point-nya kita pilih klik kanan. Di sini ada snap override ya. Jadi kita pilih between the two point ya. Atau geometry center juga tidak masalah sebenarnya. Tapi kita coba pilih yang itu saja ya. Jadi two point-nya itu berarti titik tengah di sini dan juga titik tengah di belakangnya ya. Ya, ini ada 2 ya, kita pilih yang paling ujung di sini. Kemudian kita putar. Ya, kesulitannya saat kita ubah ya nanti ada berubah-ubah juga ya. Seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini ya kita bisa pindahkan ya. Pindahkan ke bagian sini. Ya, ini juga harus apa? Saat dipindahkan ya harus dia sesuai juga ya dengan benda yang ada kan di ketinggiannya, baik itu yang lain-lainnya ya. Nah, ini juga kita sama seperti tadi ya, titiknya itu kita pilih apa tadi, snap-nya ya. Jadi kita klik shift kemudian klik kanan. Nah, ini ada mid between two point ya. Nah, jadi kita pilih juga yang bagian sininya itu adalah di center di sini. Second point-nya itu ada di center di bagian sini ya, seharusnya pas di situ. Ya, seperti itu ya. Mungkin kalau ya kalian coba saja ya. Seperti itu untuk move, pilih shift kemudian klik kanan ya. Atau sebelum dipilih first point-nya ya, tinggal diklik kanan nanti ada objek snap-nya ya. Kalau terserah, kalau kalian klik kemudian klik shift dulu kemudian klik kanan ya, ini ya, mid between two point ya. Jadi sebelum diklik kanan kalian tekan dulu shift-nya ya. Kalau ini sih sepertinya karena ini sudah satu kesatuan, jadi tinggal dipilih center geometri juga, kemudian di sini di center di sini itu langsung bisa ya. Kalau tadi kan ini harus ada di ujung di sini dan ujung di sini ya. Dan nanti ujungnya kemana akan lebih sulit ya. Jadi kalau ini sudah langsung bisa kalian move, pilih objeknya, kemudian enter. Base point-nya tinggal diklik saja, dicari yang 3D center ini ya. Seperti itu. Yang ininya juga sama. Nah, klik ini ada di sini 3D center.
tinggal klik saja. Ya, jadinya kalau dimensinya semuanya pas ya, ini semuanya pas ya, fit di sini. Jaraknya sama, kemudiannya ininya sama. Jadi ya ini apa? Dengan adanya 3 dimensi ini ya bisa juga mengecek apakah di sini ada celah atau tidak ya. Nanti dari objek yang kita buat celahnya seperti apa, kemudian bagian-bagiannya lainnya ya bisa kita lihat seperti itu. Ya, satu lagi karena yang ada di sini yaitu ini hanya warna saja ya, kali atau material pemilihan warna ya seperti yang ada di tutorial ini. Ya sebenarnya ini tambahan ya, tidak perlu juga tidak apa-apa. Di sini ada jika ingin mengubah material-materialnya ya. Jadi ini ada contoh-contoh seperti ini ya. Oh, ini belum, sebenarnya sebelumnya saya sudah sudah ada contohnya ya. Mungkin ya hanya tinggal dipilih saja ya. Saya juga lupa lagi ini apa. Ya inginnya metal saja ya. Metal tinggal warnanya ya. Yang ini metallic paint, add to ke atas. Kemudian ya bebas saja yang warna emas boleh saja ya. Saya juga yang sudah ada di sini saja ya. Ya ingin yang warna merahnya yang mana ya. Ya ini misalkan tinggal ini klik kanan ya, kalau ini otomatis ya. Kemudian ini warna ini terlalu gelap ya. Nah, sama juga ya. Yang ini warna gold saja. Ya ini apa? Hanya tinggal atur pencahayaannya saja ya. Saya juga kurang tahu tapi ya ini tadi itu masih ada garisnya ya. Seharusnya jika ingin diubah juga bisa ya. Ini masih ada garis-garis yang tadi ya tidak masalah. Ya, ini hanya tampilan ya. Misalkan ingin seperti itu ya tinggal kalian apa ya, saya di sini ya visualize-nya tinggal diatur sun-nya seperti apa ya. Diatur saja. Environment-nya on misalkan ini background-nya ya. Ini on nih seperti ini ya. Ya background-nya bisa diatur juga ataupun ditambahkan image ya terserah saja. Exposure-nya juga bisa diatur-atur ya supaya terlihat. Pencahayaannya ya, white balance-nya. Kalau ini ya terlalu gelap ya. Ya, macam-macam ya. Kemudian like atau ingin ada bayangan juga bisa ya. Bayangan ya tergantung dari jarak mataharinya seperti apa ya. Ini ada di bawah. Dan juga waktunya ya kurang agak lambat ya. Ya, seperti itu ya.
Kemudian ya kalau ingin ini di-save dengan kualitas gambar yang beda-beda ya tinggal di-render ya tadi, untuk pencahayaan ini di-render ya. Itu untuk menghasilkan yang objeknya 3 dimensi seperti ini ya. Ini contohnya. Ya karena materialnya beda ya. Nah tapi ya sebenarnya kalau sudah seperti ini dilihat yang konseptual juga seperti ini juga sudah selesai ya. Kemudian kita tinggal buat layout-nya. Ya kalian seharusnya sudah dipelajari juga di saat praktikum ya. Jadi ini tinggal layout, style standarnya jangan lupa third angle ya. Kemudian proyeksi Amerika, kemudian etiketnya juga bisa di copy paste sebelumnya ya. Ini model standarnya, ya ini bagian ininya ya. Tampak depannya ini diganti saja ya orientasinya. Karena seperti ini ya biasanya yang lebih jelas bagiannya ya seperti ini. Tampak depan ya. Tampak depannya ya berarti dari sini ke sini ya. Tinggal enter saja, kemudian ini 3 pandangan ya. Ininya yang mana yang lebih jelas. Ya yang ini juga ya. Ya ini tinggal diatur-atur saja satu-satu ya. Edit view kalau ini ingin ada warnanya tadi bisa. Tapi kadang ya pecah juga ya. Tapi mungkin kalau sudah di outputnya itu menjadi lebih baik ya. Ya visible line saja ya. Ya terus yang lainnya ya sudah ini mengikuti otomatis ya seperti ini tinggal kalian tambahkan saja nanti dimensinya ya. Dimensi-dimensinya, panjang-panjangnya ya. Apakah sudah betul sesuai dengan yang ada di sini atau tidak ya. Jadi jarak antara 174 lingkaran ke sana dan di sini pusat di sini ya. Sampai ke sini itu 150 ya. Ya seperti itu saja. Kemudian jika ingin ditambahkan projection section ya, saya full. Ya, ini tinggal ditambahkan saja ya. Yang mana yang mau dipotong, misalkan bagian atasnya ya. Kalau bagian atas ya, dari sini ke sini ya pasti sama seperti ini ya. Karena kan dia bentuknya simetri ya. Ya tapi ya boleh tidak apa-apa ya. Nah, seperti ini atau dari ujung ke sini boleh. Atau ya di titik tengahnya juga tidak masalah ya. Ya pasti sama ya, ke atas kebalikannya. Ya tapi nanti terlihatnya kalau itu adalah potongan ya seperti ini ya, ada keterangan di sini. Dan ini ya dia benar-benar terpotong ya bagian atasnya juga, jadi garis-garisnya juga terlihat seperti itu. Maaf Pak, tadi yang buat Ya, potongan gimana ya Pak? Tadi saya tinggal. buat potongan tinggal pilih layout sini. Di sini ada section ya. Sectionnya ya ini ada macam-macam ya. Kalau ingin garis biasa, ya ini dari sini ke sini, half setengahnya juga boleh, offset. Berarti ada garisnya nanti bisa diatur lagi ya garisnya itu. Tapi kalau ini dari satu titik ke satu titik ya, diklik saja dari full, kemudian select. Ya, jadi klik ya section, kemudian misalkan full bendanya ya, klik bendanya, kemudian titik awalnya di mana ya. Misal ingin diagonal dari sini ke sini, ya itu juga bisa ya. Lalu ya ditempatkan di mana saja dulu boleh, karena nanti bisa
diubah ya, atau di sini juga ada keterangan ya. Jadi shift saat ingin memindahkan, karena kan ini nggak bisa bergerak kemana-mana ya, hanya bisa searah dengan tadi, ya tinggal diklik saja shift ya. Nah, kalau sudah diklik shift, ini bisa di mana saja, sudah bisa pindah ya. Misal di sini ya, tempat kosong. Kemudian tinggal klik saja. Kalau ini bisa diedit juga nggak masalah, diubah. Apa ingin tulisannya beda, double klik saja ya. Ya double klik. Ingin ditulis apa ya? Potongan P strip B seperti itu. Ya, sudah otomatis ya, tapi bisa saja jika ingin diganti itunya juga bisa ya, namanya diklik propertiesnya saja ya. Ini maksud saya properties yang ada di sini ya, yang ada di sini. Sebentar, bisa nggak ya? Ya, properties ya. Ini misalkan ya kadang ada A, ya ingin X, boleh saja. Yang lain-lainnya juga bisa diatur ya. Ya, seperti itu. Atau masih sudah jelas? Ini karena di potongannya miring jadinya seperti ini ya, jadi otomatis. Ini harusnya kalau diupdate, oh karena ini tulisan biasa ya, bukan otomatis. Jadi harusnya potongan X dan X gitu. Ya, apa sudah jelas atau masih bingung? Ya jelas Pak, terima kasih Pak. Ya itu kira-kira seperti itu ya. Untuk menggambar layout, saya kira kalau sudah ada bentuk 3 dimensinya mudah ya. Ini mengatur, dan di sini kan masih belum jelas ya, pandangan depan atau ininya kan beda-beda ya. Dari sini ini atasnya, tapi kalau kita ubah seperti ini sudah, ini jadi depannya ya, atasnya seperti ini ya. Jadi tidak masalah kita gambarnya awalnya dari mana dulu, yang dari bentuknya ke atas seperti ini tidak masalah. Ininya juga ya, kalau ininya sama ya seperti ini ya. Oke. Ya betul ya. Nanti saat layoutnya ya ini jadi tampak depan, karena ya biasanya ya ini yang paling jelasnya tampak depannya di sini ya, ke arah sini. Kemudian menambahkan dimensi ya, kalian tinggal coba-coba saja annotate itu ya. Di sini untuk diameter itu seperti apa ya. Tulisannya juga bisa diubah-ubah macam-macam caranya ya. Seperti ini juga tidak masalah. Ya, tapi kalau seperti ini ya akan sulit ya menggambar ininya, karena ini apa, gambar dimensi di 3 dimensi ya biasanya secara manual saja ya, dari sini diklik seperti itu ya. Jadi biasanya memang menggambar dimensinya yang sudah otomatis ya dari saat menggambarkan proyeksinya ya. Dari sini ke sini berapa, kemudian seperti itu ya. Atau ditambahkan center mark, seperti ini juga bisa yang diatur ya. Ya, tapi saya kira kalau sudah gambar bentuk ininya dan juga 3 dimensinya sudah betul, itu tidak ada masalah. Terakhir apa? Ya, mungkin saya stop rekamannya ya.